Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya hukum itu? Kenapa kita sama sekali nggak bisa hidup tanpanya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas fondasi ilmu hukum. Mulai dari ide-ide besarnya sampai ke tujuan paling dasarnya. Yuk kita mulai? Ini dia nih peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari pertanyaan kenapa, lalu kita lanjut ke apa itu hukum, dari mana asalnya, ide besar di baliknya, gimana petanya, sampai akhirnya, apa sih tujuan utamanya? Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Kenapa sih kita butuh hukum? Ini benar-benar fondasi yang menopang seluruh masyarakat kita loh. Pertanyaannya simpel banget kan? Kenapa coba kita nggak bisa seenaknya aja melakukan apapun yang kita mau? Jawabannya ternyata simpel tapi dalam banget. Itu karena kita, manusia, pada dasarnya adalah makhluk sosial. Supaya bisa bertahan hidup dan maju, kita ini harus kerjasama. Nggak ada ceritanya satu orang bisa memenuhi semua kebutuhannya sendirian. Nah, disinilah letak dramanya. Di satu sisi, ada kepentingan pribadi kita masing-masing, keinginan kita, tujuan kita. Tapi di sisi lain, ada kebutuhan masyarakat yang lebih besar, yaitu ketertiban dan stabilitas. Hukum inilah yang jadi jembatan untuk menyeimbangkan dua kekuatan yang saling tarik-menarik ini. Oke, jadi kalau hukum itu ibarat jembatan, pertanyaannya sekarang apa sih sebenarnya hukum itu? Yuk kita lihat cetak birunya. Intinya gini, hukum itu bukan sekedar saran atau anjuran. Bukan. Dia adalah sebuah sistem, seperangkat aturan yang formal yang dibikin untuk ngatur masyarakat. Aturan ini sifatnya wajib ditaati, dan kalau dilanggar, ya ada sanksi alias konsekuensi yang jelas. Jadi, hukum itu punya dua wajah. Pertama, dia mengatur. Artinya, dia menetapkan mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Kedua, dia memaksa, yang artinya kita semua harus patuh sama aturan itu, suka atau tidak suka. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu hukum. Tapi, dari mana sih semua aturan ini datangnya? Mari kita intip materi-materi pembentuknya. Ternyata ada 5 aliran utama yang jadi sumber hukum. Ada undang-undang yang dibuat pemerintah, ada kebiasaan atau adat yang udah lama banget dipraktekan, ada keputusan hakim dari kasus-kasus sebelumnya, ada traktat atau perjanjian internasional, dan yang terakhir ada doktrin, yaitu pendapat-pendapat dari para ahli hukum terkemuka. Di balik setiap bangunan, pasti ada arsiteknya kan? Nah, begitu juga dengan hukum. Ada ide-ide besar yang jadi fondasinya. Dan ternyata nggak semua orang sepakat tentang fondasi ini. Yuk kita kenalan sama para arsitek pemikirannya. Ini nih pertanyaan filosofis yang udah jadi perdebatan ratusan tahun. Apakah hukum itu sesuatu yang kita temukan karena memang sejalan dengan moralitas dan kebaikan universal? Atau hukum itu murni sesuatu yang dibuat oleh siapapun yang sedang berkuasa? Di sini bedanya kelihatan jelas. Aliran hukum alam percaya kalau hukum sejati itu dasarnya moralitas, sesuatu yang kita temukan dengan akal sehat. Sebaliknya, positivisme hukum bilang, hukum, ya hukum. Apa yang tertulis dan diperintahkan penguasa, itulah hukum. Sah karena dibuat, nggak peduli itu bermoral atau enggak. Dunia hukum itu luas dan kadang bisa bikin bingung. Makanya, biar nggak tersesat, kita butuh peta. Mari kita lihat gimana sih tata letaknya. Gampangnya gini deh, hukum itu bisa dibagi jadi 2 wilayah besar. Ada hukum publik, ini yang ngatur hubungan antara negara dan warganya. Fokusnya ke kepentingan umum, contohnya kayak hukum pidana. Terus ada hukum privat, ini yang ngatur hubungan antar kita-kita aja sebagai individu, fokusnya ke hak pribadi, contohnya hukum kontrak atau perdata. Akhirnya kita sampai di puncak. Setelah tahu semua itu, sekarang kita simpulkan dengan pertanyaan. Buat apa sih semua aturan dan sistem yang rumit ini ada? Apa mengapa dibalik semua aturan ini? Pada akhirnya, setiap hukum, setiap putusan pengadilan, itu sebetulnya lagi mencoba menyeimbangkan 3 tujuan besar ini. Pertama, keadilan, biar semua diperlakukan dengan setara. Kedua, kemanfaatan, biar hukum itu ada gunanya buat banyak orang. Dan ketiga, kepastian, biar hidup kita jadi lebih teratur dan bisa ditebak. Dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Hukum itu nggak kaku, dia nggak statis. Dia terus berubah dan berkembang bareng masyarakatnya. Jadi, kalau hukum adalah alat kita bersama untuk mencapai keadilan, pertanyaan terpentingnya adalah bagaimana kita akan membentuk alat ini untuk masa depan?